Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sarah Laila Nuranisa NIM H1 C01947. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum hidrogeologi guna memenuhi tugas responsi hidrogeologi 2021. Nah, untuk bahasan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada dari silau dan flownet, kemudian ada kimia air tanah, kemudian ada debit air sungai, groundwater balance, dan kemudian yang terakhir itu ada pumping well test. Baik, masuk ke acara yang pertama yaitu dari silau dan flownet. Nah, di sini ada water table. Water table adalah permukaan air tanah atau garis permukaan air tanah yang bebas yang biasanya dianggap sebagai batas atau zona kejenuhan dalam lapisan penyimpanan air atau aquifer. Nah, jadi apabila ada air yang masuk ke permukaan tanah, maka dia akan meresap ke dalam bawah permukaan tanah, di mana di bawah permukaan tanah ini terdapat beberapa lapisan seperti zona. Nah, ini ada dua zona, yaitu zona Vados, di mana zona ini merupakan zona yang tidak jenuh, sehingga apabila uh, dia itu terkena air dari permukaan, nah kemudian dia akan menyerap atau terjadi penyerapan air pada bagian Vados ini. Kemudian lapisan di bagian bawahnya itu merupakan lapisan saturated zone atau zona saturasi, di mana pada zona ini akan terisi oleh air pada rongga-rongga tanah. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa jenis sumur, di mana sumur ini yang pertama ada artesian well atau sumur artesian. Di mana sumur ini dia itu lapisannya menembus lapisan confined aquifer atau berada di daerah yang tidak jenuh atau kedap air, sehingga dia itu tekanannya itu sangat besar, sehingga dia mampu mengeluarkan air tanpa perlu dilakukannya pemompaan, atau secara alami dia akan mengeluarkan air ke permukaan. Nah, kemudian yang kedua ini ada sumur following artesian well atau sumur following, di mana sumur ini juga sama, dia menembus bagian aquifer yang kedap air atau confined aquifer. Nah, sehingga dia itu tekanannya besar. Perbedaannya dengan artesian, dia itu memiliki ketinggian dari sumur ini lebih rendah dibandingkan dengan potentiometric surface-nya, sehingga air akan memancar secara alami tanpa dilakukan pemompaan. Kemudian karena dia itu tingginya lebih rendah dibandingkan dengan potentiometric surface-nya, sehingga air ini akan membanjiri daerah yang termasuk ke dalam potentiometric surface-nya. Nah, kemudian di sini ada sumur yang dia itu tidak menembus unconfined aquifer, di mana dia itu termasuk ke dalam lapisan kedap air. Nah, sehingga dia itu memiliki tekanan yang kecil, sehingga untuk memperoleh air agar keluar dari permukaan itu harus dilakukan pemompaan. Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis mata air menurut tahun 1980. Ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada mata air depresi, kemudian ada mata air kontak, dan mata air rekahan. Nah, untuk mata air depresi atau depression spring itu merupakan mata air yang disebabkan karena adanya permukaan tanah, kemudian dia memotong muka air tanahnya atau water table. Nah, ini di sini ada perpotongan. Nah, di sini akan keluar mata air. Kemudian yang kedua itu mata air kontak, di mana mata air ini disebabkan karena adanya lapisan aquifer, kemudian bertemu dengan lapisan impermeable di bagian bawahnya, sehingga di sini akan muncul mata air. Kemudian yang ketiga itu ada mata air rekahan atau fracture spring, di mana mata air ini dihasilkan oleh aquifer yang dia itu tertekan, kemudian dia terpotong oleh struktur yang impermeable. Nah, ini impermeable. Kemudian selanjutnya di sini ada jenis-jenis lapisan tanah. Yang pertama itu ada aquifer, kemudian ada aquiclude, aquifub, dan aquitar. Untuk aquifer merupakan lapisan yang dapat menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah yang besar. Lapisan batuan ini biasanya tuh bersifat permeable. Contohnya ada kerikil dan
pasir. Nah, sehingga untuk aquifer ini dia berarti bisa meloloskan air. Kemudian aquiclude merupakan lapisan yang dapat menyimpan air tapi tidak dapat mengalirkan air dalam jumlah yang besar. Contohnya itu lempung, tuf halus, dan silt. Kemudian aquifers merupakan lapisan yang tidak dapat menyimpan air. Contohnya itu granit dan batuan yang sifatnya itu kompak. Kemudian ada akuitar, merupakan lapisan atau formasi batuan yang dapat menyimpan air tetapi hanya dapat meloloskan air dalam jumlah yang sangat terbatas atau sedikit. Baik, selanjutnya di sini ada transmisivitas dan storasivitas. Transmisivitas merupakan nilai permeabilitas setiap satuan meter akuifer yang menggambarkan kemampuan akuifer untuk membawa air secara kuantitatif, di mana ini rumusnya transmisivitas sama dengan 2,3 dikalikan Q dibagi 4 pi delta S. Nah, kemudian untuk storasivitas merupakan volume air yang dilepaskan oleh akuifer atau diambil untuk disimpan per unit luas area, di mana akuifer persatuan ini merupakan perubahan headnya. Nah, di sini dapat dilihat rumusnya S sama dengan 2,23 dikali transmisivitasnya, kemudian T0 biasanya itu per hari, per R kuadrat. R-nya itu merupakan jarak dikuadratkan. Baik, selanjutnya di sini ada percobaan dari Darcy Law atau hukum Law, di mana ini merupakan hasil dari percobaan dari Henry Darcy pada tahun 1856, di mana dia bereksperimen untuk menentukan arah dari air dan mengetahui apa sih faktor-faktor yang menyebabkan arah aliran tersebut. Nah, dapat dilihat pada gambar 1, ini Darcy melakukan percobaan pada kedua tabung yang disimpan pada elevasi yang sama. Kemudian di sini dapat dilihat dia itu mempunyai volume yang berbeda, di mana di tabung 1 dia volumenya itu lebih besar dibandingkan dengan volume 2. Kemudian dapat dilihat setelah dilihat alirannya, dia itu bergerak dari tabung 1 ke tabung 2. Nah, sehingga membuktikan bahwa pressure atau tekanannya, karena ini volumenya lebih besar sehingga tekanannya itu lebih besar, nah mempengaruhi terhadap arah aliran, sehingga dia apabila pressure-nya lebih besar maka akan mengalir ke pressure yang lebih rendah. Nah, kemudian dia juga melakukan kembali percobaan di mana dia dibalik gitu ya, tabungnya itu dibalik. Untuk yang tabung 1 dia memiliki volume yang lebih kecil tetapi dengan elevasi yang lebih tinggi. Kemudian di tabung 2 ini dia mengisikan volume yang lebih besar dibanding dengan tabung 1 tetapi disimpan di tempat yang terendah. Nah, hasilnya dapat diketahui ternyata air tersebut itu mengalir dari tabung 1 ke tabung 2, di mana di sini dipengaruhi karena adanya perbedaan elevasi, sehingga elevasi ini air akan mengalir dari elevasi tinggi ke elevasi yang rendah. Nah, kemudian Darcy melakukan percobaan yang sebenarnya dengan melakukan eksperimen pada aparatus. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada aparatus ini mengilustrasikan dari hukum Darcy. Dengan menggunakan media berpori seperti batu pasir, Darcy melakukan eksperimen di mana di sini terdapat dua pipa yang diisi dengan media berpori tadi seperti batu pasir, kemudian diisi air. Kemudian di sini terdapat datum, di mana datum ini merupakan titik awal dari perhitungan. Kemudian di sini ada Z1 dan Z2. Nah, di mana ini kan datumnya Z sama dengan 0, berarti ini titik awal perhitungannya berada di 0. Nah, kemudian ini Z1 dan Z2 ini merupakan ketinggian dari dasar pipanya ke datum. Kemudian untuk H-nya itu merupakan jarak atau tinggian air pada pipa ke datumnya. Jadi pipa yang ini ke datum. Ini merupakan H1 dan H2-nya.
Kemudian untuk delta H ini merupakan selisih dari ketinggian air H1 dengan ketinggian air H2 dikurangi dengan ketinggian air H1. Nah, kemudian untuk yang C ini, C merupakan tebal dari pipanya. Sedangkan untuk delta L ini merupakan jarak dari pipa 1 dan pipa 2. Nah, sehingga di sini kita ketahui Q kecil sama dengan Q per A. Setelah dilakukan percobaan, maka diketahui bahwa ternyata Q-nya itu dia itu berbanding lurus dengan delta H dan sedangkan dia itu berbanding terbalik dengan delta L-nya. Sehingga diperoleh rumus Q sama dengan min K delta H per delta L atau sama dengan Q sama dengan min K kali delta H per delta L. Nah, sehingga di sini dapat diketahui secara grafis bahwa H itu sama dengan elevasi ditambah dengan C-nya, di mana H ini sama dengan hydraulic head, kemudian Z-nya itu merupakan elevation head, dan C ini merupakan pressure head. Sehingga dari perolehan rumus Q sama dengan min K delta H per delta L ini diketahui bahwa aliran air tanah ini dikontrol oleh perbedaan dari H, di mana H ini dia itu termasuk ke dalam elevation head dan juga hydraulic head, sehingga dapat disimpulkan bahwa arah aliran dari permukaan tanah ini dapat dipengaruhi oleh faktor keduanya yaitu hydraulic head dan elevation head. Nah, kemudian di sini kita dapat melihat pada gambar A, B, C, dan D, di mana pada gambar A dapat dilihat ini airnya itu mengalir dari poin 1 ke poin 2 karena disebabkan karena Z2-nya itu dia lebih besar daripada Z1. Kemudian untuk yang B dapat dilihat aliran ini mengalami keterbalikan. Nah, ini disebabkan karena dia mengalir ke atas, tetapi dia tuh mengalirnya tidak mengalir ke atas, tetapi dia mengalir ke bawah. Hal ini disebabkan karena pressure head fluida pada titik H2-nya itu dia lebih besar dari titik H1. Oleh karena itu, fluidanya itu akan bergerak dari daerah yang bertekanan rendah ke daerah yang bertekanan lebih tinggi. Kemudian untuk yang gambar C, ini dapat dilihat elevation head dan pressure head-nya itu dia tidak mempengaruhi gerakan air tanah. Nah, pada gambar C ini menunjukkan air elevation head-nya itu dia sama besar dengan pressure head-nya, sehingga dia akan berkurang searah dengan aliran. Kemudian yang D, di sini dapat dilihat pressure head-nya itu sama besar, tetapi dapat disimpulkan bahwa head elevasinya itu berkurang sesuai dengan alirannya, sehingga hydraulic head-nya itu menunjukkan arah aliran yang sama. Kemiringan pipa dengan catatan faktor lainnya itu tetap dengan catatan ini alirannya itu tetap konsisten. Baik, selanjutnya di sini ada flow net, di mana flow net ini merupakan suatu jaringan aliran yang menggambarkan hukum kontinuitas aliran air di dalam tanah yang biasanya itu digunakan untuk tanah pada batasan tertentu. Jadi flow net ini berfungsi untuk mengetahui arah aliran di bawah permukaan. Untuk syarat-syarat flow net ini, di mana aquifernya itu harus homogen, kemudian dia harus tersaturasi, kemudian harus isotropik, kemudian potensial field-nya itu with time, soil water are incompressible, kemudian harus bersifat laminar, dan harus sesuai dengan hukum Darcy. Kemudian harus diketahui kondisi dari keadaan permukaannya. Nah, jika aquifer ini merupakan isotropik, maka garis flow line-nya itu akan memotong garis ekuipotensial dengan sudutnya siku-siku atau sekitar 90 derajat. Jika aquifernya merupakan anisotropik, maka garis flow line-nya itu akan memotong berdasarkan aturan oval.
Nah, di sini ada beberapa contoh soal. Sebuah persegi ABCD dengan rasio 1:2. Kemudian ada AB dan CD boundary condition of flow. Kemudian AB dibagi 3 bagian, yaitu atas, tengah, no flow, dan bawah constant head 7. Kemudian BC dibagi dengan 3 bagian atas, bagian bawah, no flow, dan tengah constant head itu bernilai 5. Nah, di sini kan kita ketahui persegi ABCD rasionya itu 1:2, berarti ini 1, kemudian ke kanan ini 2. Jadi setengahnya gitu kan. Nah, di sini kita gambarkan, kemudian kita masukkan A, B, C, D, kemudian A, B, dan C, D dia itu boundary no flow. A, B, dan C, D no flow. Nah, kemudian untuk AB itu dia dibagi ke dalam 3 bagian. AB ini dibagi ke dalam 3 bagian, 1, 2, 3. Kemudian di bagian atasnya itu merupakan constant head. Nah, kemudian untuk BC juga katanya dibagi 3, BC berarti 1, 2, 3. Nah, kemudian di bagian atas dan bawahnya itu dia no flow, dan di tengahnya itu constant head. Nah, sehingga di sini kita dapat mengetahui arah alirannya itu kan constant head 7 di sini, kemudian menuju ke constant head 5. Arahnya seperti ini. Baik, untuk selanjutnya ada bahasan kimia air tanah. Nah, untuk properti kimia air tanah atau fisika air tanah ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada temperatur, kemudian derajat keasaman atau pH, kemudian ada potensial redoks atau EH, dan daya hantar listrik atau DHL. Yang pertama ada temperatur. Temperatur air tanah pada tempat dan waktu tertentu merupakan hasil dari bermacam proses pemanasan yang terjadi di bawah atau di permukaan bumi menurut Mattei 1982. Nah, dari perbandingan antara temperatur air pada tubuh air dengan temperatur rata-rata udara lokal saat pengukuran akan diketahui adanya zonasi, apakah itu dia hipotermal, mesotermal, dan hipotermal. Kemudian pH atau potensial hidrogen merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Nah, dapat didefinisikan sebagai logaritma aktivitas ion hidrogen yang terlarut dalam suatu larutan. Nah, biasanya itu pH itu terbagi menjadi 3, yaitu ada pH basa, kemudian ada pH netral, dan pH asam. Nah, dapat dilihat ini berdasarkan skala pH, biasanya itu air itu memiliki pH yang netral atau biasanya dia bernilai 7 sampai 8 sampai 9. Nah, kemudian untuk daerah-daerah yang bersifat asam atau felsik biasanya itu dia memiliki pH-nya itu kurang dari 7, sedangkan untuk yang basa biasanya itu dia lebih dari 7, atau ya yang termasuk ke dalam ultramafik. Nah, dia itu memiliki pH yang basa atau lebih dari 7. Nah, kemudian ada EH atau potensial redoks. Potensial redoks merupakan ukuran kecenderungan atau agresivitas air untuk mengoksidasi atau mereduksi unsur yang terlarut dalam larutan. Oksidasi menjelaskan pelepasan elektron dari sebuah molekul atom atau ion, sedangkan reduksi itu sebaliknya, dia menunjukkan penambahan elektron dari sebuah molekul atom atau ion. Potensial redoks yang positif ini akan menunjukkan kondisi oksidasi, sedangkan apabila potensial redoksnya itu dia menunjukkan negatif, maka dia menunjukkan kondisi reduksi. Baik, selanjutnya ada daya hantar listrik atau DHL. Daya hantar listrik atau specific conductivity atau konduktivitas merupakan suatu ukuran kemampuan suatu zat menghantarkan arus listrik dalam temperatur tertentu yang dinyatakan dalam mikromos. Nah, satuan yang lebih umum digunakan adalah microsiemens. Untuk menghantarkan arus listrik, ion-ion akan bergerak dalam larutan, kemudian dia akan memindahkan muatan listrik atau ionic mobility yang bergantung pada ukuran dan interaksi antar ion dalam suatu larutan. Baik, selanjutnya ada properti kimia air tanah. Nah, unsur-unsur kimia yang terkandung dalam air tanah dapat dibagi menjadi unsur mayor atau unsurnya itu berada dalam jumlah yang besar, kemudian ada unsur minor atau unsur tersebut
sedikit pada air tanah. Nah, seperti pada tabel berikut di sini dapat dilihat untuk yang lapisan tanah yang bersifat basah, kimia air tanah yang bersifat basah di sini terbagi menjadi alkalin dan alkalin earth atau alkali tanah. Untuk alkali tanah dapat dilihat untuk unsur mayornya itu ada dua, yaitu kalsium dan magnesium. Untuk unsur minornya ada barium dan strontium. Kemudian untuk yang alkali, di sini dapat dilihat untuk unsur mayornya itu merupakan sodium atau Na+, kemudian yang unsur minornya ada potasium, ada cesium, robisium, litium, dan amonium. Nah, sedangkan untuk air tanah yang bersifat asam, di sini dapat dilihat ada strong acid atau asam kuat, kemudian weak acid atau asam lemah. Untuk yang asam kuat ini kandungan unsur mayornya ada sulfide, ada chloride. Kemudian yang unsur minornya ada judai, bromide, fluoride, titrite, dan nitrit. Nah, kemudian untuk yang weak acid atau asam lemah, dia memiliki unsur mayor bikarbonat atau HCO3. Untuk yang minornya ada karbonat, ada tetrabonat, dan ortofosfat. Nah, untuk penyajian data air kimia sampel air tanah ini disajikan dalam dua bentuk, yaitu penyajian secara numerik dan secara grafis. Nah, ini untuk secara grafik kita dapat lihat ada beberapa jenis, yaitu ada vectoral diagram. Vectoral diagram ini terbagi menjadi dua, yaitu ada diagram grafik batang, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ada diagram lingkar atau radial, ini berbentuk bulat seperti ini. Nah, kemudian ada multivarian diagram, di mana di sini ada diagram Piper dan juga ada horizontal diagram atau diagram Stiff dan diagram Scholar. Nah, yang umumnya digunakan untuk pengukuran air tanah ini biasanya digunakan diagram Piper karena biasanya dapat diketahui jenis air tanah yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk penguploadan pada diagram Piper sendiri, ini melakukan langkah-langkah, yaitu yang pertama, kita hitung persentase unsur dari air tanah tersebut, baik itu anionnya dan juga kationnya. Kemudian caranya itu dengan cara membagi nilai tiap unsur dengan jumlah anion dan kationnya. Kemudian setelah itu kita melakukan penguploadan pada diagram Piper yang menunjukkan anion dan kationnya. Kemudian nanti ditarik garis tegak lurus dari masing-masing titik anion. Nah, ini misal ditarik garis lurus seperti ini, kemudian menuju bidang belah ketupatnya. Nah, setelah itu, misal contoh nih ada suatu air tanah dengan kandungan kation seperti ini pada sampel ya, pada sampel. Kemudian ini diketahui kationnya itu 1,2, maka dibagi 6 1,43, kemudian dikali 100%, maka diperoleh 2%. Kemudian Mg sekian, kemudian dengan cara yang sama dikalikan 100. Kemudian nanti hasil yang didapat ini kita plotkan ke dalam diagram Piper. Contoh untuk CA, di sini CA-nya itu 2%. Nah, dapat diketahui ini dia itu semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin besar. Nah, di sini kita plotkan 2%. Nah, kemudian untuk MG-nya 0,4. Nah, dia semakin ke atas, nilainya semakin besar. Sehingga ini MG diperkirakan 0,4 berada di sini. Nah, kemudian untuk NaK-nya, dia kan bernilai 97,6%. Nah, kita plot di sini. Kemudian di sini kita plot garis perpotongannya. Kemudian di sini untuk anion sama, kita lakukan penguploadan dengan cara membuat garis lurus. Misal untuk Cl dia 12,7. Di sini ada Cl 12,7, dia semakin kanan maka nilainya akan semakin besar, sehingga 12,7 diperkirakan di sini. Kemudian untuk SO4-nya dia 82,2, dia semakin ke atas semakin besar, maka di sini nilainya 82,2%. Untuk C03 ditambah HCO3 persentasenya 5,1. Nah, dia itu
berada di sini. Nah, kemudian nanti kita plotkan sehingga diketahui untuk dominan types-nya itu dia sodium dan potasium type, sulfide type. Nah, berada di sini sodium dan potasium type, kemudian di bagian anionnya dia sulfide type. Nah, kemudian untuk facies type-nya itu diperoleh dari diagram yang ketupat ini, yaitu sodium chloride type. Nah, lanjut, nah ini merupakan ciri khas dari air-air tanah yang apabila kita sudah melakukan pengeplotan di mana apabila termasuk ke dalam kalsium chloride type, dia itu merupakan ciri khas dari air tanah seperti gipsum dan drainase dari tambang. Kemudian apabila dia masuk ke dalam sodium chloride type, dia itu termasuk ke dalam air tanah kuno laut dan mendalam. Kemudian untuk yang sodium bikarbonat type, dia merupakan air tanah yang dalam yang dipengaruhi oleh pertukaran ion. Kemudian untuk yang magnesium bikarbonat type, dia merupakan ciri khas dari air tanah segar yang dangkal. Nah, selanjutnya di sini penentuan apakah dia itu air tanah tersebut masuk ke dalam air tanah basah atau asam. Nah, di sini setelah dilakukan pengeplotan pada diagram Piper, nah kita dapat mengetahui apakah dia jenisnya anion kationnya itu dia termasuk ke dalam strong acid untuk yang asam ya, atau weak acid, atau dia untuk kationnya dia termasuk ke alkaline earth atau alkali tanah, atau dia termasuk ke dalam alkali. Sehingga ini misal contoh yang ini dia akan masuk ke dalam sodium chloride type. Nah, dia itu masuknya ke plot yang ini. Maka dia termasuk ke dalam strong acid untuk anionnya, kemudian untuk kationnya dia termasuk ke dalam alkali acid. Nah, baik, lanjut ke acara yang ketiga, yaitu debit air sungai. Nah, debit air sungai ini kita akan menjelaskan siklus hidrogeologi. Nah, pada siklus hidrogeologi ini diawali dengan terjadinya proses evaporasi, di mana proses evaporasi ini merupakan proses penguapan air di permukaan, baik itu air laut, air danau, air sungai, maupun air rawa, yang disebabkan karena adanya penguapan atau pemanasan dari panas matahari, sehingga dia itu akan naik ke atmosfer, membentuk awan. Nah, kemudian nanti juga akan terjadi proses transpirasi, di mana ini penguapan terjadi dari makhluk hidup seperti tumbuhan, manusia, hewan. Maka uap tersebut akan naik ke atmosfer menjadi titik-titik air. Nah, kemudian akan terjadi sublimasi, di mana gas-gas yang dihasilkan dari proses evaporasi dan transpirasi itu akan menjadi titik-titik air. Kemudian akan terjadi kondensasi atau uap air tersebut akan menjadi titik-titik air pada awan. Nah, kemudian apabila titik-titik air tersebut sudah mengalami titik jenuh, maka akan terjadi presipitasi atau air hujan, di mana uap air ini akan turun ke bawah permukaan sebagai hujan. Nah, kemudian akan terjadi surface runoff, di mana surface runoff ini akan merupakan suatu pergerakan aliran secara horizontal, di mana air ini akan mengalir ke permukaan, kemudian dia akan menjadi air permukaan. Kemudian apabila dia mengalami infiltrasi atau mengalami peresapan gitu ke dalam permukaan, dia akan menjadi air tanah. Nah, berikut merupakan proses-proses yang terjadi pada siklus hidrogeologi, yaitu yang pertama tadi ada evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Baik, selanjutnya ada debit sungai. Nah, debit adalah jumlah air yang melewati sungai dalam suatu periode dan waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik atau liter per detik. Nah, debit air sungai ini merupakan tinggi permukaan air sungai yang terukur oleh alat ukur permukaan air sungai menurut Mulyana 2007. Nah, debit adalah suatu koefisien yang menyatakan banyaknya air yang mengalir dari suatu sumber per satuan waktu, biasanya diukur dalam satuan liter per detik. Nah, untuk memenuhi
kebutuhan air di pengairan, debit air ini harusnya lebih cukup untuk disalurkan ke saluran yang telah disiapkan menurut Dumieri 1992. Nah, ini merupakan proses terbentuknya debit di mana air yang tadi mengalami proses siklus hidrogeologi, dia akan turun ke permukaan. Nah, kemudian dia akan tertampung pada permukaan yang cekung. Kemudian apabila air tersebut sudah penuh, maka dia akan mengalir dari tempat dengan permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah sehingga terbentuklah debit seperti itu. Baik, selanjutnya ada metode-metode pengukuran debit sungai. Nah, untuk pengukuran luas penampang, di sini ada dua metode, yaitu ada mean section dan mid section. Nah, untuk mid section sendiri dapat dilihat rumusnya seperti ini, di mana A ini merupakan luas seksi, kemudian D ada kedalaman seksi, kemudian B merupakan jaraknya, kemudian Q adalah debit, kemudian Vn merupakan kecepatan. Nah, sedangkan untuk yang min section ini nanti kita akan mengambil nilai tengahnya dari hasil perhitungan, kemudian untuk mid section ini sama, namun dia akan diambil nilai terbesar. Lanjut, untuk pengukuran kecepatan aliran di sini ada beberapa metode. Yang pertama itu ada floating method, di mana proses floating method ini biasanya kita akan membagi sungai ke dalam beberapa section, kemudian setelah itu kita melakukan pengukuran pada jarak tertentu dengan cara mengalirkan suatu benda yang terapung dari bagian hulu ke hilir, kemudian nanti akan dihitung kecepatannya berapa. Nah, kemudian ini dapat dilihat rumus yang digunakan untuk luas permukaan adalah A sama dengan T dikali L. Kemudian untuk S ini merupakan panjang segmen, T waktu, kemudian T besar merupakan lebar sungainya, dan L merupakan panjang sungai. Lanjut, di sini biasanya untuk pengukuran menggunakan current method, di mana current method ini menggunakan current meter. Ini lebih modern ya, karena ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran secara otomatis. Nanti nilainya akan keluar, di mana kecepatan aliran ini akan digunakan untuk perhitungan nanti. Nah, ada dua tipe current meter, yaitu ada tipe baling-baling atau propeller type dan tipe ketting atau cup type. Nah, kemudian kecepatan ini akan diukur dengan current meter. Kemudian yang kedua ada slope area method, di mana slope area method ini merupakan salah satu metode perhitungan debit sungai dengan cara menghitung aliran yang telah terjadi berdasarkan tanda bekas banjir atau flood mark. Nah, geometri sungai dan parameter fisik lainnya seperti aliran sungai dihitung. Perhitungan dilakukan berdasarkan pada rumus pengaliran dengan menggunakan rumus Manning atau CC dengan prosedur yang pertama dari harga-harga A, R, dan N dapat diketahui faktor penghantar KU dan KD-nya. Kemudian nanti dihitung harga K untuk rata-ratanya, kemudian diambil asumsi bahwa tinggi kecepatan dapat diabaikan. Kemudian kemiringan garis energi sama dengan selisih tinggi muka air di hulu dan hilir F yang dibagi dengan panjang salurannya. Kemudian hitung perkiraan pertama debit alirannya, kemudian ambil asumsi bahwa debit alirannya sama dengan perkiraan Q dan hitung harganya. Nah, ini untuk rumus dari slope area method. V sama dengan I per N dikalikan R dikuadratkan per 3S kuadrat per 2. Nah, ini untuk keterangannya. Lanjut. Nah, ini untuk slope area method ini kita akan menggunakan rumus Manning dan rumus Cheesy, di mana Q sama dengan A dikalikan V, kemudian V sama dengan 1 per N dikali R kuadrat, dibagi 3 dikali S1 per 2, kemudian Q sama dengan A 1 per N dikali R kuadrat, dibagi 3 dikali S kuadrat, dibagi 2. Kemudian untuk rumus Cheesy, ini ada C sama dengan R1 dibagi 6 per N
maka Q-nya sama dengan AC dipangkatkan RS. Maka di sini dapat diketahui Q merupakan debit meter kubik per detik, kemudian N-nya itu merupakan koefisien Manning, kemudian N itu merupakan penjumlahan dari N1, N2, N3, dan seterusnya, kemudian A itu merupakan luas penampang basah dalam meter, kemudian P merupakan parameter basah, dan V kecepatan pelampung M per detik, R sama dengan A per P, E sama dengan B dikurangi A per L atau luasnya. Kemudian di sini ada velocity method. Pada prinsipnya merupakan suatu metode yang dilakukan untuk pengukuran luas penampang basah dan kecepatan aliran. Penampang basah itu ditandai dengan A, diperoleh dengan pengukuran lebar permukaan air dan pengukuran kedalaman dengan tongkat pengukur atau dengan menggunakan kabel pengukur. Biasanya distribusi kecepatan aliran di dalam alur tidak sama horizontal maupun vertikal. Kemudian kecepatan aliran pada tepi alur tidak sama dengan tengah alur, dan kecepatan aliran dekat permukaan air tidak sama dengan kecepatan pada dasar alur. Kemudian pada prinsipnya untuk pengukuran luas penampang basah dan kecepatan aliran ini digunakan jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Kemudian untuk menampang basah A diperoleh dengan pengukuran lebar permukaan air dengan permukaan kedalaman dengan tongkat pengukur atau menggunakan kabel pengukur. Kemudian kecepatan aliran diukur dengan metode current meter dan metode apung. Selanjutnya ada dilution method. Nah, di sini dapat dilihat dengan menggunakan rumus Q besar dikurangi Q, C1 ditambah C2 dikurangi C2 ditambah C0, di mana Q ini merupakan debit sungai meter per detik, kemudian Q kecil merupakan debit injeksi dari larutan, kemudian ada kontraksi sungai sebelum tercampur, kemudian konsentrasi larutan dan konsentrasi sungai campuran dengan larutan. Jadi ini menginjeksikan air garam ke dalam sungainya. Kemudian nanti dilakukan perhitungan dengan injeksi tetap, kemudian ini dengan injeksi sesaat, kita gunakan rumus Q sama dengan V per T dikalikan C1 dibagi C2. Kemudian untuk metode selanjutnya yaitu metode volumetric method, di mana metode ini digunakan untuk mengukur debit pada mata air atau saluran irigasi, di mana alat yang dibutuhkan itu berupa wadah. Kemudian wadah tersebut kita isikan isikan air, kemudian nanti kita hitung waktu untuk wadah tersebut dapat terisi penuh. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi debit air sungai. Di sini ada beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama merupakan curah hujan. Nah, apabila curah hujan itu besar, maka tentu debit air pada sungai akan besar pula. Kemudian untuk bentuk topografi, di mana topografi berpengaruh terhadap debit air disebabkan karena lereng, dari derajat kemiringan tanah dan panjang dari lerengnya. Kemudian untuk vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di sekitar sungai, maka air hujan yang jatuh itu tidak akan langsung ke sungainya, tetapi dia akan melalui media tanaman sehingga dia akan terhalangi, sehingga tanah itu tidak terlalu banyak menerima air yang berasal dari hujan. Kemudian ada intensitas hujan, semakin besar intensitas hujan, maka debit air sungai akan semakin cepat. Kemudian ada luas aliran, di mana luas daerah atau sungai yang tidak memiliki ukuran besar, maka debit airnya itu akan kecil pada saat musim kemarau. Kemudian kemiringan lereng, semakin miring suatu permukaan, tentu nanti dia akan berpengaruh ke dalam debit airnya yang akan semakin besar, seperti itu. Nah, kemudian pengambilan data debit sungai dengan menggunakan floating method. Di sini saya akan mencontohkan beberapa perhitungan, di mana menggunakan alat dan bahan. Yang pertama itu ada 2 bola pingpong, kemudian ada alat ukur berupa meteran, yang nantinya akan digunakan untuk mengukur jarak, kemudian stopwatch untuk menentukan waktunya, dengan tujuan untuk mengetahui debit sungai dan water table dari sumurnya. Nah, untuk langkah kerjanya yaitu yang pertama, kita akan membagi sungai ke dalam 3 segmen, di mana segmen ini masing-masing memiliki
panjang 5 meter. Kemudian nanti dihitung panjang, lebar, serta kedalaman dari sungai. Kemudian setelah itu diletakkan bola pingpong pada setiap segmen aliran sungai. Kemudian dia akan dibiarkan untuk berpindah ke setiap segmen selanjutnya. Kemudian dicatat waktu yang dibutuhkan oleh bola untuk menuju segmen lainnya. Nah, dapat diketahui ini menggunakan rumus water table, elevasi dikurangi lip swell, di mana kecepatan ini merupakan V. Kemudian ada luas permukaan, ada debit Q sama dengan V per A, di mana S merupakan panjang segmen, T-nya waktu, kemudian DN merupakan kedalaman, di mana kemudian L merupakan panjang sungai, dan S itu jarak lebar penampangnya. Nah, di sini misal pada soal kita melakukan percobaan dengan hasil seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam rumus V sama dengan S per T, di mana S-nya itu merupakan jarak, yaitu ada 500 cm dibagi dengan T atau waktu yang dibutuhkan 23,97, maka diperoleh 20,85. Kemudian kita hitung AN sama dengan DN ditambah DN ditambah 1 per 2 dikali BN ditambah 1. Maka dimasukkan dip-nya atau DN itu merupakan 30. Nah, kemudian ini kedalaman dimasukkan 25 per 2 dikalikan BN-nya itu merupakan jarak, yaitu 3 sama dengan 82,5. Maka Q sama dengan V dikali A. V-nya bernilai 20,85 dikali A 82,5, maka diperoleh 1,720,12. Nah, kemudian di sini ada hubungan mat sumur dan sungai, di mana ini terdapat dua jenis mat sumur, di mana yang pertama itu ada influent dan effluent. Kalau influent itu dia ketinggian air lebih tinggi dibandingkan dengan water table-nya, sehingga nanti air yang ada di luar permukaan ini akan memasok air ke dalam permukaan seperti ini. Nah, kemudian sedangkan effluent itu sebaliknya, di mana water table-nya ini lebih tinggi dibandingkan dengan air permukaan, sehingga nanti water table-nya yang akan memasok air ke dalam air permukaan. Kemudian selanjutnya mengenai bahasan 4, yaitu groundwater balance. Nah, water balance ini merupakan suatu bagian dari ilmu hidrogeologi yang menggambarkan hubungan antara inflow atau aliran masuk dengan outflow atau aliran keluar pada suatu wilayah tertentu. Nah, dalam proses siklus hidrogeologi, jumlah air pada suatu luasan tertentu di permukaan bumi itu dipengaruhi oleh besarnya air yang masuk atau input dan air yang keluar atau output. Pada jangka waktu tertentu, semakin cepat siklus hidrogeologi terjadi, maka tingkat neraca air yang semakin dinamis. Kesetimbangan air dalam satuan sistem tanaman dapat digambarkan melalui sejumlah proses aliran air yang kejadiannya berlangsung dalam satuan waktu yang berbeda-beda. Nah, sehingga water balance ini merupakan gambaran dari luasan dari permukaan bumi yang dipengaruhi oleh air yang masuk dan air yang keluar, seperti itu. Nah, untuk bentuk persamaan water balance ini disajikan dalam persamaan berikut menurut Mulya 2017, di mana BP sama dengan EA ditambah delta GS ditambah TRO, di mana P itu merupakan presipitasi, kemudian EA merupakan evapotranspirasi, kemudian delta GS itu merupakan perubahan groundwater stronger-nya, kemudian yang TRO itu merupakan total runoff. Nah, kemudian di sini ada proses evapotranspirasi, di mana proses evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari air yang hilang dari proses evaporasi dan transpirasi. Evaporasi ini merupakan proses di mana air berubah menjadi uap air, kemudian selanjutnya dia akan pindah dari permukaan melalui proses penguapan pada suatu atmosfer. Kemudian sedangkan transpirasi merupakan penguapan yang berasal dari makhluk hidup seperti tanaman, hewan, dan manusia. Nah, untuk perhitungan evapotranspirasi ini dapat dilihat E sama dengan AH ditambah 0,27 kali D per A ditambah 0,27 D, di mana H ini merupakan energi badit, kemudian H
sama dengan R 1 min 1 0,18 ditambah 0,55 dikalikan S, kemudian dikurangi B 0,56 dikurangi 0,092, kemudian ED-nya dikali 0,5 dikalikan 0,1 ditambah 0,9 dikali S, kemudian D-nya ini merupakan panas yang digunakan untuk evapotranspirasi. Nah, karena dia itu merupakan penguapan sehingga memerlukan panas. Kemudian D 0,35 dikali EA dikurangi ED dikalikan K ditambah 0,01 W, di mana A merupakan slope vapor pressure kurva pada temperatur rata-rata, kemudian B radiasi benda hitam pada temperatur, EA merupakan tekanan uap air jenuh pada temperatur rata-ratanya. Nah, sehingga dari rumus tersebut ini kita memperoleh 3 persamaan, yaitu F1 sama dengan A dikalikan 0,18 ditambah 0,55 dikalikan S dibagi dengan A ditambah 0,27. Kemudian untuk F2-nya diperoleh dengan rumus AB dikalikan 0,5 dikurangi 0,092 dikali ED dipangkatkan 0,5 dibagi A ditambah 0,27. Kemudian untuk persamaan 3-nya atau F3-nya diperoleh dari 0,27 dikali 0,35 dikali EA dikurangi ED per A ditambah 0,27. Maka diketahui nilai EP-nya itu dapat diperoleh dengan rumus F1 dikalikan R dikali 1 per R dikurangi F2 dikali 0,1 ditambah 0,9 dikali S ditambah F3 dikali K ditambah 0 dikali 0,01 W. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Ini merupakan data yang diperoleh dari BMKG, data online. Kemudian kita lakukan perhitungan dengan menggunakan rumus ED sama dengan, nah ini rumusnya EA dikalikan RH, F1 rumusnya A dikalikan 0,18 ditambah 0,55 S, dibagi A ditambah 0,27, nah ini untuk rumus F2, F3, EP, dan sebagainya. Nah, kemudian apabila nanti hasil water surplusnya itu, apabila dia negatif, maka dia akan bernilai defisit, di mana defisit ini menunjukkan bahwa di daerah tersebut kekurangan air, sedangkan apabila surplus atau dia nilainya itu plus atau lebih dari 0, maka dia termasuk ke dalam water surplus, di mana di daerah tersebut terjadi kelebihan air. Baik, selanjutnya acara terakhir yaitu pumping well test. Nah, pumping well test ini merupakan suatu metode pengukuran debit air berdasarkan dari pengamatan kontinuitas sumber air dan ketersediaan air dari sumber air itu tersendiri. Tujuan dari pumping well test ini adalah untuk menguji aquifer atau aquifer test dan pengujian dari sumur atau well testnya. Nah, kemudian tujuan dari step down test ini yang pertama untuk mengetahui kemampuan konstruksi sumur, kemudian menentukan besaran kapasitas jenis sumur, kemudian mengetahui efisiensi sumur, kemudian menentukan parameter hidrolik aquifer atau sumur. Nah, di sini ada beberapa soal dan dengan serta beberapa metode yang dapat digunakan untuk pengukuran pumping well test ini, yaitu yang pertama ada metode TEIS. Nah, ini contoh dari soalnya. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan untuk pengolahan data pumping well test ini, yaitu yang pertama, di sini kita membutuhkan tabel yang berisikan nilai T dan S-nya. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam Excel. Setelah itu kita membuat grafik yang menunjukkan penurunan kurva muka air tanahnya. Nah, kemudian setelah diperoleh kurva penurunan air tanahnya itu, kita masukkan ke dalam kurva masternya atau kurva baku TEIS-nya, kemudian nanti disesuaikan untuk nilainya, kemudian nanti kita cari match point-nya. Setelah itu kita memperoleh nilai WMU-nya dan 1 per mu-nya. Setelah itu kita masukkan kurva tersebut menjadi satu garis lurus bersamaan dengan kurva masternya. Setelah itu kita tentukan S1 dan S2-nya, di mana nilai S1 ini diperoleh dari nilai terendah
Kemudian untuk S2-nya itu diperoleh dari nilai tertinggi pada kurva. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan perhitungan di mana Q sama dengan 1026,32 meter kubik per hari diperoleh dari soalnya. Nah, di sini dari soalnya kita ketahui Q sama dengan 1026,32. Kemudian untuk T-nya itu dia 1 menit. Nah, kita rubah ke hari di mana 1 menit ini setara dengan 0,00694 hari. Kemudian untuk S1-nya di sini kita peroleh 1, 2, nilainya 2. Kemudian untuk S2-nya itu 4. Maka untuk delta S-nya itu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Untuk R sama dengan 57,89 meter diperoleh dari soal. Kemudian 1 per mu-nya diperoleh dari sini. Bernilai kira-kira 5. Nah, kemudian lakukan perhitungan berdasarkan rumus transmisivitas yaitu Q sama dengan Q dikalikan W mu per 4 delta S, maka transmisivitasnya itu sama dengan 1026,32 dikalikan W mu-nya yaitu 3 per 4 dikali Pi-nya 3,14 dikalikan dengan S delta S yaitu bernilai 2, maka sama dengan 3,078,96 dibagi 25,12, maka hasil nilai transmisivitasnya yaitu 122,57. Kemudian setelah itu kita lakukan perhitungan storasivitasnya dengan rumus 4 dikalikan transmisivitas dengan T0-nya yaitu T per hari per R kuadrat. R merupakan jaraknya yaitu 57,89 meter dikuadratkan dikalikan 1 per mu. 1 per mu-nya diperoleh dari kurva. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan 4 kali 4,1224 dikali 122,57 dikali 0,00694 dibagi dengan R-nya dikuadratkan 57,89 kuadrat dikali 1 per mu-nya itu adalah 5, kemudian S sama dengan 0,34025,432 dibagi 16,756,2605, maka diperoleh nilai storasivitasnya yaitu 0,02030610111. Selanjutnya, lanjut ke metode yang kedua yaitu metode Jacob dengan tahapan perhitungan yang sama yaitu kita membutuhkan nilai T dan S-nya terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita lakukan pembuatan grafik untuk mengetahui penurunan muka air tanahnya. Setelah itu kita lakukan penguploadan. Nah, di sini kita menentukan nilai S1 dan S2-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, di mana T0 itu sama dengan 0,1 menit setara dengan 0,00694 hari. Kemudian untuk S1-nya itu 0,6, dapat dilihat di grafik. Kemudian untuk S2-nya itu 0,84. Delta S-nya maka S2 dikurangi S1, maka 0,84 dikurangi 0,6. Maka hasilnya 0,24. Untuk Q diperoleh dari soal 1026,32 meter kubik per hari. Kemudian untuk R-nya itu 57,89 meter. Kemudian ditanyakan transmisivitas dan storasivitasnya. Maka kita masukkan ke dalam rumus Jacob untuk T transmisivitas yaitu sama dengan 2,3 dikalikan dengan Q-nya dibagi 4 Pi dikali delta S sama dengan 2,3 dikali 1026,32 dibagi 4 dikali Pi-nya itu 3,14 dikali 0,24, maka hasilnya 783,08651804670 meter kubik per hari. Kemudian untuk storasivitasnya dapat diperoleh dengan rumus 2,25 dikalikan transmisivitasnya, kemudian TO-nya merupakan T0-nya ini merupakan waktu per hari di mana 0,00694 dibagikan dibagi R kuadrat atau jaraknya dikuadratkan. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus maka memperoleh hasil 0,003648817. Nah, sekian penjelasan materi kali ini mengenai hidrogeologi.
praktikum hidrogeologi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.